Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Alkisah. Pada zaman dahulu, ada seorang datu sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Maksud pertapaannya itu adalah memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Jika dikabulkan, pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Di malam hari, ada kalanya tubuh Datu Mabrur seakan membeku. Cuaca dingin, angin, hujan, embun dan kabut menyelimuti tubuhnya. Siang hari, terik matahari membakar tubuhnya. Ia tidak pernah makan, kecuali meminum air hujan dan embun yang turun. Di hari terakhir pertapaannya, ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa bermusuh dari tempat duduk maupun membuka mata, Datu Mabrur menepis serangan mendadak itu. Akhirnya, ikan itu terpelanting dan jatuh kembali ke air. Demikian berulang-ulang. Tanpa disadari, ribuan ikan mengepungnya, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit ikan yang siap tempur. Pada serangan terakhir, ikan itu terpelanting jatuh persis saat Datu Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu? Aku Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk. Jadi, itu rakyatmu? Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepungnya. Ya Datu, tapi sebelum menyerang tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku. Obatilah aku dan semua rakyatku yang terluka akibat ulahmu. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja Ikan Toda mengiba-iba. Saat Datu Mabrur ditawari istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, Datu Mabrur menolaknya. Kepada Raja Ikan Toda, ia sampaikan maksud pertapaannya itu. Betapa terkejutnya Datu Mabrur ketika Raja Ikan Toda justru menyanggupi keinginannya itu. Aku tak akan berdusta, ini sumpah raja. Datu Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang, kita harus saijan, seiring sejalan. Saya sekata sampai ke anak cucu kita. Kita harus sakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Setuju, Datu. Datu Mabrur kemudian menolong Raja Ikan Toda beserta seluruh rakyatnya untuk menyembuhkan luka mereka. Saijan. 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 Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datu Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Di bawah permukaan air, ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan." Datu Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Toda telah memenuhi sumpahnya. Datu Mabrur senang dan gembira. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijaan dan Ikan Toda dijadikan slogan dan lambang pemerintahan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.